Halo sobat bola sekalian, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu. Jadi alhamdulillah kita semua udah berhasil melewati bulan Ramadan tahun ini. Gue pribadi sebelumnya mau ngucapin minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, karena pastinya ada banyak kekurangan dan kesalahan yang gue lakuin selama ini. Dan semoga di hari raya Idul Fitri kali ini kita benar-benar dipertemukan dengan nikmat hari kemenangan. Ngomong-ngomong soal kemenangan, pasti ada banyak hal yang dimenangkan pada bulan Ramadan tahun ini, khususnya di kompetisi BRI Super League. Mulai dari pemain yang banyak cetak gol, pemain yang on fire, klub yang perform, bahkan gak cuma pemain dan klub yang bisa dapetin kemenangan, tapi kalian semua nih sebagai supporter termasuk jadi salah satu pemenang di bulan Ramadan tahun ini. Karena walaupun di bulan Ramadan, walaupun ada lebih banyak aktivitas dan prioritas, tapi kelompok supporter yang bakal kita omongin sekarang ternyata tetap bisa maksimal dalam hal loyalitas. Maka sebagai penutup bulan Ramadan, sekaligus permulaan hari kemenangan, di video ini kita bakal sedikit flashback ke bulan Ramadan. Kita bahas tentang semua hal yang terbaik di bulan Ramadan, mulai dari top scorer, pemain terbaik, klub terbaik, sampai supporter terbaik selama bulan Ramadan tahun ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, gue mau ngasih tahu bahwa di sela-sela video ini, nantinya gue bakal ngumumin pemenang giveaway yang gue buka di video ini. Maka dari itu, biar kalian bisa mendapatkan semua informasinya dengan baik, pastiin kalian tonton video ini sampai akhir, jangan di skip sedikit pun. Bareng gue Zidan Fatoni, langsung aja kita bahas, biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Langsung aja, yang pertama kita masuk ke kategori pencetak gol terbanyak. Untuk kategori ini ternyata ada 3 pemain yang sama-sama bisa mencetak total 5 gol selama bulan Ramadan. Bisa dibilang ini jadi pencapaian yang luar biasa untuk ketiga pemain ini. Karena rata-rata di bulan Ramadan ini kan tiap klubnya ada yang main 4 pertandingan, ada yang 5 pertandingan sama laga tunda. Tapi dari jumlah yang seterbatas itu, ternyata gak jadi halangan buat 3 pemain ini cetak banyak gol. Siapa aja mereka? Mulai dari yang pertama, ada striker asal Persib Bandung, yaitu Andrew Yung. Bisa dibilang Yung adalah pemain yang paling konsisten di antara 2 pemain lainnya, karena dari 5 laga yang dimainkan, dia berhasil cetak gol di 4 laga, yaitu di laga melawan Persita, Madura United, Persebaya, dan Persik Kediri. Uniknya juga Pak, di 4 laga tersebut, Andrew Yung gak main full 90 menit, bahkan 2 laga diantaranya dia turun dari bangku cadangan, tapi hal itu gak jadi kendala buat dia nyetak gol. Artinya, di sini bisa kita lihat satu hal yang spesial dari Andrew Yung, yaitu efektivitas. Dia benar-benar bisa menjadi pemain yang sangat bisa diandalkan dalam hal urusan cetak gol. Kemudian, pemain yang kedua adalah David Da Silva. Gol yang dia cetak adalah 1 ketika melawan Persija Jakarta dan brace ketika lawan Madura United serta PSM Makassar. Bahkan hebatnya David, di 1 laga lainnya yaitu lawan Semen Padang, dia juga bisa cetak assist. Artinya bisa kita lihat juga bahwa David Da Silva menunjukkan konsistensi yang tinggi dalam hal kontribusi gol serta assist. Bahkan tambahan 5 golnya di bulan Ramadan ini bikin dia sekarang ada di puncak top skor sementara BRI Super League musim ini dengan torehan 15 gol. Kemudian yang ketiga adalah pemain asal Borneo FC, yaitu Juan Villa. Dari 5 laga yang dia mainkan selama bulan Ramadan, dia cetak gol di 3 laga, yaitu ketika lawan Arema FC, Persija, dan Persebaya. Uniknya Juan Villa, dia ternyata berhasil cetak gol dengan jumlah yang lebih banyak ketika ditempatkan di posisi winger. Sebelumnya kan dia biasa main di posisi attacking midfielder atau gelandang serang nomor 10. Tapi kontribusi golnya itu gak terlalu banyak. Dari awal musim sampai pekan ke-20, dia cuma nyetak 4 gol. Tapi ketika dia dipindah agak ke samping di posisi winger, ternyata produktivitas golnya meningkat drastis cuma dalam waktu 1 bulan. Dan hebatnya, kalau tadi Andrew Yung sama David Da Silva cetak banyak gol wajar karena mereka memang target man, tapi khusus buat Juan Villa yang posisinya sebagai winger dan bisa cetak gol sebanyak itu, jelas sangat spesial Pak. Kalau dia bisa terus bertahanin performa dan produktivitas golnya, bukan gak mungkin di musim depan pemain ini bakal laris manis jadi incaran banyak klub lainnya. Jadi itu, 3 pemain yang berhasil jadi top skor selama bulan Ramadan. Sekarang kita sedikit bergeser pembahasan, masih dalam konteks pemain. Kalau tadi top skor, sekarang coba kita lihat pemain yang performanya paling baik. Kalau kita lihat berdasarkan performa dan pencapaian, ada 2 pemain yang bisa kita bilang layak buat masuk ke kategori ini. Yang pertama, yaitu Juan Villa. Kenapa Juan Villa? Alasan fundamentalnya tentu karena dia berhasil cetak 5 gol. Cuman bedanya dengan David Da Silva dan Andrew Yung, Juan Villa ini berhasil dapat 3 kali man of the match.
Artinya, di situ bisa kita lihat bahwa selain dia produktif dalam hal cetak gol, tapi kontribusinya di lapangan yang berpengaruh sama kesuksesan timnya itu sangat besar, Pak. Walaupun ketika lawan Dewa United kalah, kemudian ketika lawan Persib juga sebenarnya Juan Villa gak terlalu dominan, tapi di 3 laga lainnya, kunci kemenangan Borneo FC memang berhasil diciptakan oleh Juan Villa. Kemudian yang kedua adalah Moussa Sidibe. Bisa dibilang Moussa Sidibe adalah pembelian yang paling sukses yang dilakukan oleh Bayangkara FC di pertengahan musim ini. Khususnya di bulan Ramadan. Dari 4 laga yang dimainkan, Sidibe berhasil cetak total 4 gol, 3 assist, dan meraih 3 kali man of the match. Gila kan? 4 laga tapi berhasil nyetak 7 kontribusi gol dan assist. Itu benar-benar luar biasa. Maka bisa dibilang memang Sidibe bareng Bayangkara FC sekarang seperti terlahir kembali. Yang waktu ketika dia main di Persis Solo udah cukup baik, tapi sekarang jauh lebih baik lagi. Karena dari segi statistik udah mendekati capaian dia selama 1 musim bareng Persis Solo di musim kemarin. Kemudian sekarang kita bahas tentang klub terbaik di bulan Ramadan. Bisa dibilang klub terbaik ini cukup di luar prediksi banyak orang karena secara mengejutkan ternyata klub yang performanya paling baik ini bukan berasal dari klub yang sekarang lagi ada dalam persaingan ketat menuju gelar juara. Bukan Persib Bandung, bukan Borneo FC, apalagi Persija Jakarta. Melainkan klub terbaik di bulan Ramadan ini jatuh kepada Bayangkara Presisi Lampung FC. Kenapa bisa Bayangkara? Karena selama 1 bulan Ramadan, mereka main 4 laga, dan 4 laga tersebut semuanya berhasil disapu bersih dengan kemenangan. Mulai dari kemenangan dramatis atas Persik Kediri dengan skor 4-3. Kemudian kemenangan meyakinkan 4-0 atas Semen Padang, 2-0 atas Dewa United, dan 2-1 atas Arema FC. Bahkan dari 4 laga tersebut, mereka berhasil cetak total 12 gol. Artinya Bayangkara FC di bawah komando Paul Munster di putaran kedua, khususnya di bulan Ramadan, memang punya performa yang sangat baik. Bahkan performa baik Bayangkara ini bisa jadi ancaman nyata untuk klub lain yang ada di papan atas, yaitu Persija Jakarta dan Persib Bandung. Apalagi Persija, mereka bakal jadi lawan pertama Bayangkara setelah Lebaran nanti. Dengan tren positif yang sekarang lagi dimiliki sama Bayangkara, sedangkan Persija lagi ada dalam situasi yang gak benar-benar ideal karena di laga terakhir mereka cuma dapat hasil imbang lawan Dewa United di JIS yang mereka mungkin sekarang lagi gak ada dalam motivasi terbaiknya, maka jelas situasi tersebut bakal jadi ancaman nyata buat Persija Jakarta. Walaupun memang secara statistik Persija adalah tim yang paling kuat ketika main tandang. Kalau kita buatin klasemen yang cuma menghitung laga tandang, itu Persija ada di posisi puncak, Pak. Tapi dengan performa Bayangkara FC sekarang, dengan kombinasi Rio Matsumura serta Moussa Sidibe di lini depan, jelas itu bakal jadi senjata berbahaya yang bakal menyulitkan Persija. Maka menarik juga buat kita tunggu Bayangkara FC ini kira-kira bakal finish di posisi berapa. Karena kalau mereka bisa menjaga konsistensi dan performanya yang sekarang, bukan gak mungkin Bayangkara FC bisa tiba-tiba merangsek naik ke posisi klasemen yang lebih tinggi. Ke posisi 4 atau 3 itu jadi hal yang sangat mungkin untuk mereka wujudkan. Jadi itu penjelasan tentang top skor, pemain terbaik, dan klub terbaik selama bulan Ramadan. Sekarang kita masuk ke kategori yang paling menarik, karena kategori ini berkaitan sama kalian semua, yaitu supporter terbaik selama bulan Ramadan. Yang ternyata kategori ini berhasil dimenangkan oleh klub yang sekarang ada di puncak klasemen, yaitu Persib Bandung dengan bobotohnya. Wow, kenapa gua bilang ini menarik? Karena situasinya terjadi di bulan Ramadan, di saat supporter klub lain lebih sedikit hadir ke stadion dengan alasan bulan Ramadan yang mungkin lebih banyak kegiatan, ada juga yang alasannya fokus ibadah, tapi bobotoh ini bisa tetap jadi supporter yang semangat dan loyalitasnya gak turun meski dihadapkan dengan kesibukan di bulan Ramadan. Karena mereka berhasil mencetak rekor sebagai penonton terbanyak dan paling konsisten hadir di stadion. Khususnya di bulan Ramadan dengan total 49.011 penonton yang hadir langsung di GBLA selama bulan Ramadan. Gila kan? Dan kehadiran mereka ke stadion bukan berarti mereka gak sibuk dengan aktivitas Ramadannya, bukan berarti mereka gak fokus ibadah, tapi ini menunjukkan bahwa bobotoh benar-benar gak menjadikan hal apapun sebagai alasan buat mereka gak datang ke stadion. Karena faktanya, ada beberapa pertandingan yang mereka mainkan di weekday, terus gak semua match yang mereka mainkan juga sifatnya big match, yang dua hal ini seringkali jadi alasan yang bikin banyak supporter gak datang langsung ke stadion. Bilangnya weekday sibuk kerja, atau mereka gak tertarik datang karena bukan laga big match, tapi dua hal itu gak berlaku buat bobotoh. Antusiasme dan loyalitas mereka tetap sama dan konsisten mau bagaimanapun kondisinya.
Bahkan yang lebih kerennya lagi, hadirnya mereka di stadion itu dibarengi juga sama aktivitas ibadah mereka di bulan Ramadan. Karena komunitas supporter mereka, yaitu Viking Persib Club, justru berinisiatif untuk mempercantik musola yang ada di stadion. Dengan tujuan supaya para bobotoh yang hadir ke GBLA, itu mereka bisa mendapatkan kenyamanan yang maksimal. Gak cuma nyaman nonton Persib, tapi juga nyaman buat beribadah. Maka dengan segala hal yang bobotoh lakukan selama bulan Ramadan, dengan mereka yang jumlahnya terbanyak, dengan langkah nyata yang mereka lakukan untuk aktivitas ibadahnya di stadion, di GBLA, rasanya udah gak ada perdebatan lagi bahwa bobotoh memang layak untuk menyandang status sebagai supporter terbaik di bulan Ramadan tahun ini. Jadi itu penjelasan tentang semua yang terbaik selama bulan Ramadan kemarin. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sepak bola Indonesia. Dan terakhir, sesuai apa yang gue omongin tadi di awal, gue mau ngumumin pemenang giveaway dari video edisi hari ulang tahun Persib ke-93 yang ini. Setelah gue baca semua komentar kalian, setelah gue perhatiin kesesuaiannya sama rules yang gue syaratkan, ada dua orang yang layak jadi pemenang, yaitu @donSPTRR dan @ResaPratm. Ini cerita mereka, keren ini ceritanya, effort dan emosional banget, dan ini sedikit reward buat mereka. Mohon maaf buat kalian yang belum berhasil menang, mungkin di lain kesempatan bisa jadi rezekinya kalian. Tetap dukung terus channel ini supaya kedepannya kita bisa ngadain lagi giveaway yang lainnya. Terima kasih buat semuanya, jangan lupa like dan subscribe. Selamat lebaran, selamat makan ketupat, selamat silaturahim bareng keluarga. Gue Zidane Fatoni, sampai jumpa di video berikutnya. See ya!